Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu faqad qala Allahu jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali pada pertemuan kali ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita. Sebagaimana pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada saksikan, insyaallah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat al-lin dan sifat al-inhiraf. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua sifat. Yang pertama adalah as-safir dan yang kedua itu adalah qalqalah. Di mana pada saat ini kita membahas sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Nah, sebelumnya perlu diperhatikan mengenai sifat al-lin ya. Kita akan terlebih dahulu menjelaskan sifat lin ini. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di dalam manzumahnya beliau rahimahullah mengatakan wal-linu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan sifat al-lin adalah waw wa ya'un dan ya. Jadi huruf waw dan huruf ya ini dua huruf yang memiliki sifat lin dalam kondisi insakana, ya, yaitu sukkina, dalam kondisi dia sukun. Jadi kalau ada waw mati atau ya mati yang dia keduanya itu dalam tanda sukun, ya, wan fataha qablahuma, yang dimana sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka ini disebut dengan sifat al-lin. Sekilas mengenai sifat lin ini hampir sama dengan madlin yang kita kenal ya. Nah, kemudian kita akan fokus terlebih dahulu mengenai sifat lin ini. Al-lin bimakna as-suhulah. Bahwasanya al-lin artinya itu adalah as-suhulah, ringan ya, enteng, lembut atau mudah. Ya, intinya mudah atau lembut. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah itu adalah mengucapkan huruf dengan lembut dan mudah tanpa ada paksaan, ya, tanpa ada paksaan saat mengucapkan huruf-hurufnya. Nah, perlu diperhatikan tadi disebutkan bahwasanya al-lin, ya, sifat lin itu di dalamnya ada dua huruf, yaitu waw dan huruf ya. Sukkina, dalam kondisi sukun. Wan fataha qablahuma, di mana bila ada huruf berharokat fathah berjumpa dengan waw mati atau ya mati, maka ini disebut dengan sifat al-lin. Artinya kita harus membaca lin ini dengan mudah, dengan lembut, tidak dengan paksaan. Contoh misalkan, yang sering terjadi kesalahan di dalam membaca al-lin ini, sifat al-lin dalam kondisi ya. Pertama, syaitan misalkan. Di dalam Indonesia itu tulisan syaitan itu S-Y-A-I-T-H-O-N, syaitan. Yang menjadi yang sering terjadi kesalahan saudara kita dalam mengucapkan huruf lin ya ini adalah mereka mengimalahkannya, yaitu memiringkannya ke syaitan. Nah, sehingga sifat lin ini yang bermakna kita harus membaca dengan lembut, dengan mudah, dan menjelaskan bukan harokat ya, vokal i-nya. Syai,
Ya, maka kita harus membaca linnya ini dengan jelas dan dengan lembut. Lembutnya bagaimana? Seperti ini. Ada saudara kita yang membaca ta'awudz seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terlalu memaksa dianya. Syaiton tidak langsung dihentak ke atas, tapi dialirkan dengan lembut. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton bukan syaiton. Jangan langsung dihentak ke atas. Oke. Inilah bimakna al-lin ini adalah lembut. Maksudnya melembutkan aliran. Jadi huruf ya itu kan huruf yang keluar dari lidah. Dan lidahnya bagian tengah. Sehingga ketika lidah itu naik, maka alirkanlah dengan lembut. Tidak dengan menghentak. Oke. Kalau menghentak itu adalah ya bertasydid. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dihentak. Tapi kalau lin harus lembut. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bukan syaitonir rajim. Tidak langsung dihentak ke langit-langit. Harus ngalir. Syaiton, bukan syaitoni. Nah, jadi jangan dihentak. Itu memaksa huruf itu sehingga ini tidak lembut. Jadi, yang sering terjadi kesalahan adalah tadi membacanya seperti imalah. Ke syai. Yang harusnya syai. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah menghentaknya. Syaitoni, harusnya syaiton, syaiton, bukan syaitonir rajim. Nah ini. Jadi harus lembut. Syaitonir rajim, bukan syaitonir rajim. Jadi yang menjadi kesalahan itu adalah tengah lidahnya itu langsung dinaikkan dengan full gitu loh. Cepat, harusnya dengan pelan. Syaiton, bukan syaitonir rajim. Ini pada huruf ya mati bila sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Karena tadi sifat alin ini adalah sifat di mana waw dan ya dalam kondisi sukun. Dan syarat berikutnya adalah harus ada huruf sebelumnya yang dia berharokat fathah. Kalau misalkan ya mati ada huruf sebelumnya berharokat kasrah, itu namanya mat tabi'i atau mat asli. Jadi bedakan ya. Nah, kemudian kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan sifat lin pada waw. Contohnya maliki yaumiddin ya. Yang menjadi sering kesalahan adalah vokalnya o jadinya. Maliki yau, bukan yau. Harusnya kan pakai yau. Ya, bukan maliki yaumiddin, bukan yau. Yang betul yau. Nah, yang menjadi kesalahan dalam pengucapan sifat lin pada huruf waw adalah dengan kita membacanya dengan vokal o. Ya, maliki yaumiddin, tidak. Yang betul maliki yaumiddin. Nah, kemudian kesalahan berikutnya tadi, jangan dihentak. Jangan seperti ini. Maliki yaumiddin, tidak. Pelan-pelan. Maliki yaumiddin. Beda antara yau dengan yaumiddin. Nah, ini. Jadi ada istilah nabar itu hentakan. Dikala huruf waw dan ya bertasydid, adapun ini sifat lin harus lembut. Ya, dua hukum yang berbeda. Nah, itu kesalahan yang harus kita hindari bersama dalam pengucapan sifat lin pada ya, jangan kita membaca ke e. Ini sering terjadi ya. Contohnya li'ila fi Quraisy. Nah, bukan resh, yang betul raish, i. Ya atau ya, raish bukan raish. Begitupun syai, bukan syai. Yang betul syai. Pada waw harus dengan u. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Nah, ini harus hati-hati. Pemirsa TV Sunnah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah
Kemudian sifat berikutnya adalah sifat al-inhiraf. Ya, tadi sebelumnya kita selesai membahas sifat al-lin, berikutnya sifat al-inhiraf. Sifat al-inhiraf ini juga telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurra, ya Hujjatul Qurra, yaitu Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf, atau kita kenal dengan Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan walinhirafu suhiha fil lami warra. Nah, perlu diperhatikan, al-inhiraf itu adalah bermakna melenceng atau menyimpang. Al-mail, ya. Al-mail atau al-inhiraf mutasawiyan, sama, dua makna yang sama, yaitu melenceng atau menyimpang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bergesernya makhraj satu huruf ke makhraj yang lainnya. Saya akan jelaskan. Huruf al-inhiraf itu ada dua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan fil lami warra, yaitu pada huruf lam dan huruf ra. Dua huruf ini merupakan memiliki sifat al-inhiraf. Tadi al-inhiraf bermakna melenceng atau menyimpang. Nah, huruf lam itu makhrajnya adalah berada di tepi ujung lidah. Perhatikan, kan ada ujung lidah, adapun lam tepi ujung lidah. Beda ya, ujung lidah dengan tepi ujung lidah berbeda. Adapun huruf ra itu ujung lidah akan tetapi bagian dalam. Ya, lidah misalkan, maka bukan di ujungnya, agak masuk sedikit. Di situ makhraj huruf ra. Nah, lalu apa kemudian dari makna dari sifat al-inhiraf ini? Maknanya adalah tadi disebutkan al-inhiraf ini menyimpang. Atau dari segi bahasanya tadi apa? Bergesernya makhraj huruf dari satu huruf ke huruf yang lain. Maksudnya seperti ini. Memang mengenai al-inhiraf ini para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan, ya. Bukan pendapat, akan tapi menjelaskan yang berbeda. Di mana ada yang mengatakan maksud dari bergeser atau menyimpangnya bukan dari makhraj aslinya. Maksudnya adalah huruf lam tadi itu kan keluar dari tepi ujung lidah. Tapi huruf lam juga bisa diucapkan di ujung lidah. Paham? Kemudian ada yang menyatakan juga ulama, ketika kita mengucapkan huruf la, kita rasakan tidak bahwa ujung lidah itu nempel ke langit-langit? Nah, kenapa ulama mengatakan dia memiliki sifat al-inhiraf? Ketika ujung lidah nempel ke langit-langit, sehingga udara suara itu kan nggak bisa lurus. Maka dia ngelewat samping. Ya. Seperti ini, contoh ini ya. Ini bagian atas ya, mulutnya, kemudian ini lidah. Nah, lam itu kan naik ke sini, nempel. Sehingga udara yang harusnya keluar lurus kan nggak bisa, karena tertutup dengan ujung lidah. Tadi al-inhiraf apa maknanya? Menyimpang atau melenceng. Nah, ada para ulama mengatakan kenapa demikian? Karena ketika kita naikkan ini lam, maka huruf ini akan terucap lewat samping suaranya. Nah, maka ini tidak bermakna dengan inhiraf tadi. Jadi la. Nah, ketika ujung lidah naik ke atas, suara itu lewat dari samping. Itu maksud dari sifat al-inhiraf, yaitu menyimpang atau bergeser yang harusnya lurus tapi lewat samping suaranya. Begitupun pada huruf ra. Ra juga demikian. Ra itu kan ujung lidah agak masuk, nempel ke langit-langit atas, dia terkumpul di tengah-tengah. Nah, intinya adalah mengenai sifat al-inhiraf ini merupakan dua huruf yang dimana dalam pengucapan jelas makhrajnya. Kenapa disebut al-inhiraf? Karena pengucapannya, suaranya itu lewat dari sisi yang lain. Atau makna yang lainnya ada lagi ulama mengatakan, tadi dikatakan bahwasanya al-inhiraf adalah satu huruf dia menepati huruf yang lain. Seperti tadi lam. Lam itu kan berada di tepi ujung lidah. Kalau ujung lidah itu kan huruf nun. Nun itu ujung lidah. Nun. Tidak ujung juga ya, agak masuk. Akan tetapi lam bisa memasuki posisi makhraj huruf nun. Ya,
Dan itu tidak merubah makna, karena memang dari segi pengucapan bisa ditempatkan huruf lam di situ yang seharusnya itu di tepi ujung lidah. Nah, ini salah satu makna al-inhiraf juga, melenceng dari makhraj aslinya ke makhraj huruf yang lain. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Begitupun huruf ra. Huruf ra tadi kan ujung lidah agak masuk, tapi dia bisa diucapkan dengan cara apa? Di tepat huruf nun atau di huruf lam. Bisa di situ juga ra, bisa. Nah, inilah makna yang memang harus kita ketahui mengenai dua sifat ini, dua huruf ini. Maka poin pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tadi mengenai sifat al-lin. Al-lin itu adalah huruf yang kita harus mengucapkannya dengan lembut atau mudah. Di mana al-lin itu memiliki dua huruf, yaitu huruf waw dan ya. Sukina, yang dimana dua huruf ini harus dalam kondisi sukun. Wan fataha qablahuma, dan sebelumnya harus ada huruf yang berharokat fathah. Ini disebut dengan sifat al-lin. Dan kita mengucapkannya harus dengan lembut dan mudah, tidak boleh dipaksa dan dihentak secara cepat. Makanya tadi di antara kesalahan sifat lin pada huruf ya mati adalah kita membaca dengan menghentak syaitani. Yang harusnya syaitani, dialirkan dulu. Syaitani, bukan syaitani, tidak. Kemudian jangan imalah ke syaitani, tidak boleh. Harus ke syaitan. Itu pada sifat lin pada ya. Sifat lin pada waw adalah dengan tidak menghentak. Maliki yaumiddin, tidak. Harus dialirkan dengan lembut. Maliki yaumiddin, itu kan ada aliran. Tidak langsung terputus dihentak. Maliki yaumiddin. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian jangan dibaca o. Maliki yaumiddin, karena ada yang membaca seperti itu ya, dan saya pun pernah ketika mengajar di sebuah tempat, ada beberapa peserta yang mereka membaca dengan yau, harusnya yau. Ini biasanya terjadi dikarenakan tidak sempurnanya pengucapan secara harokat atau makhrajnya. Huruf waw itu kan makhrajnya di bibir, sehingga kita harus menyempurnakannya dengan makhrajnya. Itu apa? Bibirnya bidhammi syafatain, dengan monyongkan. Maliki yaumiddin, bukan yaumi, bukan yang betul yaumi. Makanya harus disempurnakan makhraj dan harokat dengan sempurna. Kemudian berikutnya adalah mengenai sifat al-inhiraf, adalah tadi al-inhiraf bermakna melenceng atau menyimpang. Maksudnya adalah dia bisa menempati makhraj di huruf yang lain. Misalkan huruf lam dia harusnya di makhraj A, tapi dia juga bisa memasuki di makhraj B. Ya, artinya ini kan menyimpang, tidak sesuai aslinya. Nah, inilah makna dari al-inhiraf sendiri. Begitupun huruf ra demikian. Inilah yang bisa kita jelaskan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Dan sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa sebisa mungkin untuk peserta mungkin ya, atau untuk pemirsa di rumah mungkin menulis sekiranya penting untuk ditulis, karena saya mengingat sebuah perkataan Al-Imam Sya'bi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil haid. Beliau pernah mengatakan, jika engkau mendengarkan sebuah ilmu, faktubhu, perhatikan di sini fil amar yang bermakna maka tulislah, walau fil haid, walaupun kita nulisnya di tembok. Maksudnya adalah saking pentingnya menulis, beliau mengkiaskan kalau nggak ada apa-apa tulislah dimanapun yang ada, sehingga apa yang kita dengar ditulis. Karena kita nggak tahu, terkadang kita lupa, maka dengan tulisan itu akan sangat bermanfaat untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari bersama. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammadin. 94,3 FM Kita Radio.
Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali pada sesi yang kedua ini, di mana kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan pembahasan di dalam surat Al-Adiyat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari ayat 1 hingga ayat 6. Maka insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ini mulai pada ayat yang ke-7. Perhatikan di situ. Di ayat yang ke-7, di situ diawali dengan huruf waw. Wa innahu. Perlu diperhatikan huruf waw ini dalam kondisi harokat apapun dia, kita tetap harus membaca dengan monyong. Ya, jangan sampai wa innahu, jangan wa innahu. Yang betul wa innahu. Wa. Jadi ketika fathah pun ia tetap harus dibaca monyong, karena memang itu makhrajnya, karena memang itu tempat bagaimana kita mengucapkan huruf waw dengan benar. Maka hati-hati ya, jangan kita mengurangi kadarnya menjadi wa innahu, dikarenakan kurang sempurnanya monyong dalam pengucapan. Berikutnya adalah inna. Di situ ada nun bertasydid. Perlu diperhatikan. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin badah. Bahwa jika ada nun dan mim syuddida bertasydid, maka sebutlah hukum tersebut dengan ghunnah. Maksudnya adalah jika ada nun bertasydid, kita harus menahan terlebih dahulu dengan dengungan. Ya, tidak terburu-buru dalam dengungan. Bahkan ada beberapa syekh yang mereka mengatakan kadar ghunnahnya ini itu sangat lama. Wa innahu. Jadi harus ditahan terlebih dahulu, tidak terburu-buru. Wa innahu ala. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati dalam pengucapan. Kemudian berikutnya hu ala. Wa innahu ala. Hu di situ itu ada hak dhamir. Ya, di mana kalau ada hu yang dibaca panjang dan setelahnya bukan huruf hamzah. Jadi kalau ada hak dhamir, hu yang panjang lah kita istilahkan ya, hu yang panjang dan setelahnya bukan huruf hamzah, maka itu adalah masilah qasirah atau masilah sughra. Dibaca 2 harokat aja. Berarti masilah qasirah atau masilah sughra ini dia masuk kategori mad asli, mad yang harus dibaca 2 harokat. Jadi harus baca 2 harokat. Wa innahu ala, hu ala. Karena setelah hu itu ain. Kalau misalkan hu-nya itu setelahnya hamzah, maka ini disebut dengan masilah tawilah atau masilah kubro, atau bisa kita katakan panjangnya lebih dari 2 harokat. Contohnya, yahsabu anna malahu akhlada. Nah, hu-a. Jadi haknya ketemu hamzah, maka ini dibaca 2 harokat lebih. Namun masilah tawilah ini tidak masalah dibaca 2 harokat. Kita kembali di ayat yang ke-7 di soal Adiyat. Hu di situ adalah masilah qasirah atau masilah surah, yaitu 2 harokat saja. Sehingga mad ini masuk kategori mad asli. Karena mad dalam Al-Quran itu ada 2. Ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli adalah mad yang selalu dibaca 2 harokat. Adapun mad far'i yang kedua adalah mad yang dibaca lebih dari 2 harokat. Kalau kita tanya mad wajib, dia masuk kategori mad asli atau mad far'i? Jawabannya adalah mad far'i. Karena mad wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Ini nanti insya Allah kita akan bahas. Nah, kemudian perhatikan berikutnya adalah wa innahu ala dzalika la syahid
Perhatikan pada hid, di situ ada mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun ini merupakan mad yang masuk kategori yang far'i, yang dibaca 2 harokat lebih. Nah, jadi harus dibaca panjang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian hati-hati dalam mengqalqalahkan dalnya. Jangan seperti ini. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, tidak. Jangan seperti itu, tapi langsung dipantulkan. Lasyahid. Lasyahid. Nah, jadi langsung dipantulkan ya. Hati-hati dalam memantulkan qalqalah dalnya, jangan terlalu cepat. Lasyahid. Lasyahid. Tidak. Harus pelan. Ya, harus dengan aliran yang jelas. La syahid, seperti itu. Berikutnya ayat yang ke-8. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Perhatikan berikutnya adalah wa innahu, di situ 2 harokat lagi. Hati-hati jangan dibaca lebih, jangan wa innahu li hubbil, tidak. Hu di situ cukup 2 harokat saja. Kemudian berikutnya li hubbi. Perhatikan li hubbi, ada huruf ha. Jangan dibaca li hubbi. Jangan dirubah menjadi ha. Ingat, di antara kesalahan dalam membaca Al-Quran yang fatal, atau disebut dengan kesalahan lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang fatal, artinya bisa merubah makna, adalah merubah huruf. Ya, seperti tadi, lihubbi menjadi lihubbi. Ini bahaya sekali. Akan berubah maknanya. Kemudian, hati-hati pada al-khairi. Lihubbil khairi. Di situ ada al atau al-qamariyah. Lam al-qamariyah. Lam al-qamariyah berarti al-nya jelas. Nah, lam memiliki sifat tawassuto atau beniyah. Maksudnya adalah kita harus mengalirkan al-nya. Wa innahu lihubbil khairi. Lihubbil khairi. Bukan lihubbil khairi. Jangan terlalu cepat. Harus dialirkan dulu, ditahan. Lihubbil khairi. Sama seperti di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak. Harus ditahan. Maksudnya ditahan di sini adalah dialirkan sebentar saja. Atau yang kedua yang sering terjadi adalah memantulkan. Wa innahu lihubbil khair. Nah, tidak boleh dipantulkan juga. Yang benar adalah harus mengalirkan namun dengan aliran yang sedang. Berikutnya adalah khairi. Hati-hati dalam membaca huruf tebal yang dia berharokat fathah. Kita nggak boleh memonyongkan. Jadi jangan seperti ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tidak boleh. Yang betul khairi. Yang bergerak itu adalah lidahnya untuk menebalkan huruf, bukan dengan memonyongkan kedua bibir. Hati-hati di sini. Kemudian pada ayat yang ke-9, afala. Perhatikan pada hamzah. Afala. Nah, kemudian lamnya dibaca 2 harakat. Ya, afala la ya'lamu. Hati-hati pada ain mati di situ. Ain memiliki sifat tawassuto, sama seperti lam tadi ya, mengalir. Afala ya'lamu. Yang menjadi kesalahan dalam baca ain itu adalah menambahkan seakan-akan ada alif. Afala ya'lamu. Tidak, langsung ya'lamu. Jadi masukkan terlebih dahulu baru dialirkan. Jangan mengalirkan ketika mau masuk. Jadi hati-hati. Masuk dulu baru mengalirkan. Afala ya'lamu. Masukkan dulu makhrajnya. Berikutnya idza dzal. Hati-hati di situ 2 harakat. Dzalnya harakatnya fathah. Setelahnya ada alif. Ini adalah mad asli atau mad tabi'i, 2 harakat.
Dan perhatikan pada makhraj huruf dzal. Idza, dza, jangan dibaca afala ya'lamu ida bu'thira ma, bukan ida. Idza, dza. Makhraj atau pengucapan dzal dengan benar itu adalah apa? Dengan torful lisan atau usulul lisan, yaitu ujung lidah, wa ma yuhadhiha min ats-tsanaya al-ulya, dengan menempelkan usul ats-tsanaya al-ulya, ujung gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidah diapit sedikit oleh gigi seri bagian atas. Gigi seri ya, gigi seri kan bagian depan. Adapun yang nggak punya gigi, bagaimana cara pengucapannya? Maka tetap ada gusi. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena apa? Ada seorang ulama, di antaranya Syekh Quram Rajih, hafizallahu ta'ala, beliau sudah ompong. Tapi Masya Allah, pengucapannya masih jelas. Ya, jadi kalau nggak ada gigi ya bisa pakai gusi ya. Kan masih keras, diapit saja. Nah, seperti itu. Idza, za. Hati-hati jangan dibaca ida, bukan. Melainkan idza, za. Yaitu huruf zal. Ujung lidah diapit sedikit. Jangan terlalu banyak ya, jangan ke tengah lidah. Ujungnya saja. Dengan gigi seri bagian atas. Itu ya. Kemudian berikutnya, ma fil qubur. Ma di situ panjang 2 harokat saja. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, seperti itu. Kemudian ayat berikutnya 10, wa hussi. Nah, huruf sadnya jangan dibaca monyong, jangan wa hussilama, tidak boleh monyong. Wa hussi. Ketika hu ke sad itu bibir haknya kan monyong. Hu, ketika ke sad netralkan lagi. Wa hussi, jangan hussi, jangan hussi, ya. Sama seperti illal ladzina amanu wa amilus lussa, jangan wa amilusso, akan berbeda suara. Berikutnya ayat 11, inna rabbahum bihim, hati-hati pada nun bertasydid. Rabbahum bi, mim mati ketemu ba itu adalah ikhfa syafawi, jadi harus didengungkan dahulu. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Dan diperhatikan di situ zalnya yauma idzin kasroten tandanya. Ya, kasroten ketemu huruf lam. Nah, kita perhatikan dalam ilmu tulis Al-Quran Mushaf Madinah, untuk hukum idgham itu tanda kasrotennya, kalau pemirsa lihat dalam Mushaf Madinah ya, itu kasrotennya nggak sejajar. Kan kasrotennya ada kasroh 2, itu nggak sejajar kasrohnya. Ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar. Nah, untuk idgham itu tidak sejajar. Dan kalau huruf idgham itu huruf keduanya bertasydid, karena seperti famay ya'mal itu dia-nya nggak ada tasydid. Adapun contohnya ar-ra'a ada tasydid, itu namanya idgham kabir, artinya memasukkan huruf kedua dengan sempurna. Ya, yauma idzil la khabir. Kemudian berikutnya la khabir, bir, hati-hati, ro-nya dibaca tipis. Ini sering kali ini ya, dibaca tebal, la khabir. Tidak, tipis, la khabir. Seperti itu. Jadi ro-nya harus dibaca tipis bila sebelumnya ada mat yang iya mati. La khabir. Bukan la khabir. Bukan. Harus dibaca tipis ro-nya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penyampaian tentang pengetahuan hukum-hukum tajwid di Quran surat Al-Adiyat ya. Telah selesai tadi disampaikan, Masya Allah ya, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Baik, saatnya kita perdengarkan beberapa bacaan Quran ya yang dikirimkan melalui voice note dari teman-teman pendengar semuanya. Kita tadi sudah mengajak teman-teman pendengar untuk membaca Quran surat Al-Asr ya. Dan kini kita akan coba putarkan untuk bacaan Quran yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp ya, berikut ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Satu dulu, Tad. Sudah? Iya. Ya, barakallahu fi. Masya Allah, bagus. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika membaca di ta'awudz ya, di shinnya dulu. Minash itu shinnya ditahan lagi. Karena shin di situ kan bertasydid ya. Kemudian shin ini kan memiliki sifat namanya adalah hamas pasti. Kemudian rikhawah, mengalir. Tafasyi, menyebarnya udara ketika tengah lidah itu naik. Jadi ditahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan terlalu cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahan lagi. Minasyaitonir rajim. Seperti itu. Kemudian berikutnya pada ayat yang pertama wal 'asr. Sadnya itu dialirin dulu. Jangan langsung wal 'asr. Kalau wal 'asr berarti sifat rikhwah sadnya hilang. Rikhwah itu apa? Mengalir. Jadi dialirkan dulu wal 'asr. Wal 'asr. Desisanya biar ngalir dulu baru ke ra. Wal 'asr. Jangan wal 'asr. Kalau kayak gitu kan berarti kurang ngalir sadnya ya. Begitu juga innal insana lafi khusr. Nah, begitu juga pada kalimat khusr. Jangan langsung khusr. Jangan khusr. Yang betul, alirkan sinnya terlebih dahulu. Khusr. Khusr. Sama, sad, sin. Dua huruf yang sifatnya sama, yaitu hamas dan rikhawah. Sama-sama mengalir, disertai dengan desisan atau udara yang keluar. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Seperti itu. Kemudian berikutnya tadi, hati-hati ini ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Itu ha. Tadi kurang jelas pengucapan harful ha. Di huruf ha-nya. Tadi seperti ha ya. Ha sih, ha seperti ha, namun menyerupai ha. Menyerupai huruf ha. Jadi dijelaskan lagi ha wa amilus solihati hati itu. Kemudian tadi watawasau bil haqqi, kemudian lanjutnya watawasau bis sabr ya. Kalau bisa diulang lagi aja dari watawasau bil haqqi biar maknanya itu sempurna, yaitu menasihati dari kebenaran dan kesabaran, kan seperti itu maknanya ya. Ya, jadi itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Iya, nampaknya Al-Asr ini simple ya, tapi Masya Allah ternyata banyak juga yang perlu kita koreksi gitu ya. Betul. Kita coba lagi perdengarkan bacaan Quran dari pendengar berikut ini Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekali lagi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, lagi enggak? Sudah, cukup. Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Memang tugas saya mencari kesalahan ya.
Jadi perlu diperhatikan. Iya. Perlu diperhatikan di sini mengenai bacaannya bagus, masya Allah ya. Huruf shinnya, perhatikan minash ya, minash. Insya Allah mencari kesalahannya baik juga di sini ya, karena untuk membenarkan bacaan. Iya dong. Perhatikan minash tadi sedikit lagi dialirkan. Jadi mungkin tadi efek terlalu cepat juga bacaannya, jadi ditahan dulu. Ya, bukan ditahan, tapi dialirkan. Iya. A'udzu billahi minasyaiton. Kenapa? Karena dia bertasydid dan tafasyi. Sifat tafasyi ini khusus untuk shin, biar udara dalam mulut itu nyebar. Oke. Ya, jadi ditahan dulu. Kalau minasyaiton, nah itu kurang nyebar. Ya, kurang menyebar, jadi biarkan nyebar dulu. Minasyaitonirrajim itu. Kemudian berikutnya tadi sama ya, kurang lebih ini sama. Wal 'asr. Sodnya ditahan dulu, karena sod punya sifat rikhawah, mengalir. Kemudian innal insa, perhatikan itu ada al insan, berarti kan al ya, al di situ ya, maka dibaca mengalir juga. Innal insana, itu kecuali dalam riwayat lain. Kalau dalam riwayat Warsh itu innal insana lafi khusr. Kalau dalam riwayat lain lagi ada lagi di sakta innal insana lafi khusr. Jadi memang ada bacaannya seperti itu dalam ilmu qiraat. Nah, cuman di sini perhatikan lamnya harus mengalir. Innal biarkan ujung lidah itu naik ke atas ya. Innal insana lafi khusr. Tahan juga sinnya. Khusr. Seperti itu. Kemudian berikutnya tadi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa. Jangan jangan wa. Itu kayak tebal. Jadi harus ditipiskan wa seperti itu ya. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Iya, masya Allah ya. Bacanya tadi udah bagus ya, secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan bagus, masya Allah. Masya Allah. Iya. Ustadz tadi bilang mencari-cari kesalahan, tapi nggak apa-apa Ustadz, demi perbaikan gitu. Betul, ya. Insya Allah sangat bermanfaat Ustadz mencari kesalahan di sini ya. Ada satu lagi Ustadz yang minta dicari kesalahannya nih berikut ini. Kita akan coba perdengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, masya Allah, barakallahu fi. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi wal asr lagi sama, ya, sodnya dialirkan. Memang ini sering dilupakan ya, sodnya ini harus dialirkan terlebih dahulu. Wal asr. Ya, dulu pernah ada yang tahsin dengan saya juga, itu diulang sampai sekitar 15 kali baru bisa lanjut. Untuk al-asr. Al-asr. Karena memang huruf sodnya itu harus diperhatikan benar-benar. Ya, makanya saya katakan lebih baik satu surat dengan kualitas yang baik dibandingkan banyak tapi nggak berkualitas bacaannya. Itu. Jadi memang kualitas utamanya itu ya. Nah, jadi dialirkan sodnya wal asr. Asr. Mengalirkan di situ ngalir suaranya ya. Wal asr. Kemudian khusr. Tadi hati-hati sinnya itu kayak sod ya. Khusr. Hati-hati ditipiskan khusr. Jadi biasanya mungkin ketika khu itu bibirnya nggak kembali. Khusr. Harusnya kembali khusr. Seperti itu ya. Khu asr. Seperti itu. Sama tadi watawasaubi, bukan saubi kayak sin tadi. Jadi harusnya sod, karena sod ini sifatnya isti'la dan itbaq.
Jadi harus ditebalkan dengan jelas. Watawasau bil saubi, bukan watawasau bi saubi. Nah, ini harus hati-hati diperhatikan ya. Barakallahu fi. Masya Allah. Iya. Tadi Ustaz ngajar di suatu tempat Ustaz ya. Ya. Yang dimana tadi ada jamaahnya gitu yang Ya. membaca sampai pengulangannya itu sampai 15 kali Ustaz. Iya, itu baru 15, ada yang 43. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita kalau ada waktu lebih Mas Ustaz ya, pengen yang kayak gitu Ustaz. Oh, Jadi Masya Allah. kita mempersilahkan teman-teman pendengar untuk memperdengarkan bacaan Qur'annya. Jadi lulus atau tidaknya nanti ditentukan gitu. Jadi misalnya yang simpel-simpel aja Ustaz. Yang paling urgen itu kan bukan paling urgen ya, apa yang sering kita baca itu kan Al-Fatihah ya. Betul. Nah, mungkin teman-teman juga di situ masih banyak yang salah dalam pengucapannya gitu, dan kayaknya saya rasa penting gitu untuk diterapkan, atau mungkin nanti ada grup khusus, wallahu alam ya. Kita nanti akan godok deh Ustaz. Insyaallah. Kayaknya seru deh kalau gitu Ustaz. Jadi kita memberikan kesempatan buat teman-teman pendengar juga buat istilahnya ini bacaan Quran saya Al-Fatihah udah bener belum nih gitu kan. Kayak banyak loh Ustaz di luar sana yang pengen banget dikoreksi gitu bacaan Qurannya. Masyaallah. Yang itu sih Al-Fatihah yang mungkin paling sering gitu ya, bukan mungkin. Betul. Yang paling sering dibaca gitu setiap hari gitu kan. Nah, rukun sholat juga ya. Rukun sholat juga, Masya Allah ya. Ya nanti deh kita bicarain lagi Ustaz. Insyaallah. Kita kopdar di belakang nanti. Baik, Ustaz, nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, dan insya Allah pertemuan berikutnya masih lanjut saja. Masih ada sifat lagi insyaallah. Ada sifat yang tadi disampaikan tentang lazimah gitu saja. Sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Oke, baik. Sangat menarik untuk kita nantikan bersama ya untuk pertemuan selanjutnya di Kamis pekan yang akan datang. Dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasya mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita